Hai Tins, selamat datang kembali di Tins. Bukan Cit. Bukan Chat. Kita adalah Apa? Oke, di season 2 kali ini kita bakal bahas Permainan tradisional, Cicerin cicerin aja. Oke, di depan kita udah ada. Sompa Dan gasing. Ini tuh apa namanya? Itu namanya kubang. Oke. Sebelum kita main, Kita bakal bahas congklak Ya. terlebih dahulu. Oke. Mulai dari sejarahnya. Congklak merupakan permainan yang berasal dari kebudayaan kuno Timur Tengah. Diperkirakan permainan ini telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sekarang apa ya? sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Wih, udah lama banget ya. Lama banget gitu. Kuno sekali. Tapi tetap seru gitu dimainin kan, wah nggak kalah sama PUBG, CODM nggak kalah. Sama Valorant. Orang Genshin Impact ya. Terus kemudian permainan tradisional ini dibawa ke daratan Afrika, baru kemudian menyebar di negara-negara Asia melalui para pedagang. Berarti penyebarannya melalui pedagang. Nah, Seperti semua hal-hal lain Iya, di dunia agama, ini. agama pun menyebarnya dari pedagang. Iya sih, betul juga sih bisa Berarti dikira. pedagang ini hati-hati. Waduh. Mau tahu nggak nih gimana cara main congklak? Oke, ikuti terus ya. Kasih ada yang ngomong. nah, kenapa sih kita mau bahas kayak gini? Ya supaya kita juga terhindar dari layar ya, karena kan mata kita juga kasihan kalau kita lihat layar terus. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin selama pandemi ini keseringan di rumah, terlalu sering lihat layar HP, perlu sekali-kali main yang kayak gini. Yang di luar HP. Dan ini juga kan sebenarnya budaya kan ya, yang harus dilestarikan. Mungkin para teens nggak tahu bahkan ini apaan atau gimana cara maininnya. Ya hari ini kita akan melakukan itu ya, eksposisi besar-besaran terhadap dua permainan. Dan yang kita bahas nggak cuma dua ini, Nah, masih banyak lagi. masih banyak lagi, tapi kita nggak punya barangnya. Jadi kita bahas aja, oke? Betul sekali. Coba ini dulu yang ada dulu kita bahas. Yang ada dulu, mau yang mana dulu nih yang dibahas? Yang ini aja dulu. Mungkin kalau teman-teman tahu gasing yang besi, Ya, yang bulat. Nah, sebenarnya gasing tuh nggak cuma yang kayak gitu ya. ya. Ada juga yang dari kayu, Iya. dari beton juga ada kayaknya. Fidget spinner masa lalu. Bisa jadi. Ya. Jadi ya gini lah cara mainnya. Ini kalian nanti bakal ada tiga komponen, maaf ya, ditarik dulu. Ini bagian yang bakal muternya, ada kayu ini sama Ini ada bambu. benang ini. Ah, Itu bambu. oh ini bambu ya? Iya. Maaf. Jadi cara kalian maininnya untuk kesenangan belaka, tidak ada poin apa-apa yang spesial. Pertama kalian masukin nih benangnya ke dalam kayu bambu ini, ditarik, udah ya sampai itu. Nah sekarang Dililitin kan gas. dililitin, iya betul sekali. Ini saya apa juga. ya? Terakhir ini. Saya juga, iya. Heran kayaknya baru main nih. Tidak experience coba Tuh kan. ditahu. Nah ini kita Pernah kan belum ya? Mungkin. Dia pernah main tapi yang besi gitu. Jadi yang Gasing. kalau Nggak pernah main gasing sama yang dia. beradu tuh ada apinya gitu, ting ting. Nah, ini dililitnya sekuat mungkin. Buat mungkin. Dan sekarang kan udah zamannya ini apa? Modern, udah di Tokped kemarin lihat-lihat juga udah ada gitu. Maksudnya di yang online barang tradisional gitu juga masih dijual sampai sekarang. Jadi kalau kalian perlu sesuatu yang beda dan kalian lagi bosen, mungkin muter-muterin gasing di Iya, rumah. muterin gasing, jangan Bisa. muter rumah ya. Selanjutnya Entah. Muter rumah. Bener. Kayak tembok Jericho ya. Betul sekali. terus yang tadi bambu ini dipegang pakai tangan satunya, ya ininya kayak gini. Ini kayak bisa buat pakai celengan gitu ya. Ya ini ada lubangnya dari sananya bisa dipakai kalau nggak kesini. Dicobain. Nah, Mari kita coba. cara maininnya tinggal ditarik sekeras mungkin. Kuat tenaga. 1, 2, 3. Ya, Oke, kita coba lagi. Kita ulang lagi ya guys, karena yang tadi zone. Jadi kita Nah, sekarang kita coba. ya om siap.
Hilang. Off kamera. Wih, pinter ya dia, balik sendiri. Nah, mungkin kalau ada 2 gasingnya bisa dimainin bareng gitu ya. Dan diadu Iya. seperti biasa. Nah, jadi ajak temennya Iya. main bareng. Nah, sekarang kalau misalnya mau main sama temen nih yang rada lebih kompetitif dikit. Iya. Nah, kita di sini ada yang namanya congklak. Congklak. Yes. Yang sombong itu kan. Nggak tahu. Coba. Nah, sebelum itu kita beresin setupnya gini. Ini kan kalian ada papan ini. Ini papannya tidak diukir sendiri ya, Mbak. Ya, tapi jadinya kita ada papan ini. Kayak yang buat ndog-ndogan itu tau nggak? Cuma yang besi ndog-ndogan itu. Lanjut. Pokoknya ada 2 di ujung ini. Ini adalah lumbung kalian sendiri. Lumbung tanda kutip. Rajanya berarti ini. Tugas kalian adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya yang antik, beneran antik, ada keran-keran seperti ini yang kecil-kecil. Nah, tugas kalian adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin di tempat lumbung kalian. Ini tuh lumbung kalian itu yang sebelah kiri kalian. Oke. Jadi yang punya aku yang ini, Ya, enggak. yang R-nya. Nah, sebelum itu kita setup awalnya mendapat sama ya kerannya dan ditaruh di bolong-bolong yang kecil-kecil ini. Ini tuh tempat kita mainnya. Gitu. Jadi sebelum itu ya kita time lapse Set up saja. dulu ya. Oke guys, jadi kita udah beres setupnya. Kalau misalnya kalian pengen tahu tadi kita ngapain, ini per lubangnya ada 7 Ya, keran jadi- masing-masing. 7 kali berapa ini? 7 kali 14 berapa Jadi, ya? Jangan ada yang hilang. Jadi yang nggak bisa main. Betul sekali, ada 98 keran di sini. Yes. Anak matematika. Ada Wih, flash- ngomong dulu. Ada flash alamnya tadi. Nah, sekarang caranya kalian main ini tuh kita pertama itu kali nggak dipakai. Berapa ya? Oh iya ini ya, jadi nggak ada. apa-apa. Pertama kalinya kita akan jalan bareng nih. Saya sama Arya akan jalan bareng. Mulai dari sini. Mulai dari paling akhir. Berdiri dulu dong. Nah, Kan mau ngapain? jalan. Jangan. Yo. Yo, siap 1, 2, 3. 1, Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu-satu dibagi, nggak boleh ada yang 2, nggak boleh ada yang 0. Ya, Kita silakan. lihat permainan para pro player ya guys. Karena saya nggak ngerti jadi ya udah. Ayo. Iya. Iya beneran. Ya kan bener. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh jadi gitu mainnya. Aku Gitu baru tahu lah. guys. Seumur-umur lihat kakak gitu suka mainnya. Aku nggak ngerti gimana mainnya. Cuma Kalau misalnya, ya begitulah. Dan Dan satu kanan ya. sama aja sih, nggak apa-apa. Ini kasih ke- Nggak dikasih ke musuh. Maaf ya Tim. Jadi kalau misalnya kalian ada juga nggak ngerti sih. kerang terakhirnya jatuh di tempat yang ada kerang lain, kalian ambil semua, kalian bagi lagi satu-satu. Dan tergantung pemainnya ya, kalau misalnya pemainnya kalian, ya lumbung kiri diisi, tapi lumbung kanan jangan diisi karena itu punyanya musuh. Kalau berhenti di kosong Namanya mati. namanya mati. Ah, ada udah mati. Gitu. Dan tapi saya masih lanjut nih. Jadi saya lanjutin dulu ya cepat. Ayo, time lapse. Nah sambil kita main, kita bakal bahas permainan tradisional yang sebenarnya masih banyak gitu ya. Masih banyak yang main tapi karena keseringan kalau kita ngumpul tuh main HP gitu ya, mabar ngapain, tapi ini juga bisa dimainin. Ayo bang, Ini apa ini namanya? pokoknya kalau kalian nggak tahu mainan ini masa Iya. kecil kalian. Ya, kurang bahagia. Memang tradisional, memang klasik ya. Nah, jadi jarinya Seperti ini. ya jadinya Kayak ini. berdoa, tapi ini maju satu. Ya. Saya mati. Oke mati. Ih, masih hidup kan? Ya. Lanjut rasa saya. Kita coba ini dulu. Enggak, ini cuma bisa berdua sih. Lanjut, kamu lanjutin dulu aja. Kamu lanjutin main. Kan mati. Nah, kalau misalnya mati, musuhnya akan lanjut ya. Oh. Akan ngambil harus dari baris mereka sendiri, nggak boleh dari baris musuh. Jadi begitulah.
dia boleh, Arya boleh pilih dari manapun yang dari di sini, saya boleh pilih manapun yang ada di sini. Gimana jadinya? Begitu. Lanjut. Kukira kalau udah sama-sama mati itu udah beres gitu kan? Kukira gitu. Oh, bukan gitu. Nanti beresnya. Ada nyawanya ya berarti. Nah, kita sekarang main ini dulu. Ini apa namanya? Yang tahu boleh komen ya. Tadi baru dikasih tahu ya namanya. Saya juga nggak tahu namanya Iya. sebenarnya. Mainan, kita sebutnya mainan jari aja lah ya. Ya, Top duluan bro. ya. Kalian pukul ini rada ekstrim sih. Iya. Sekeras-kerasnya sampai, Nah, sampai kayak gini. kalau Ini misalnya putus formasinya, kalian harus ubah jadi jarinya ke manis. ini. Kalau putus jarinya ya udah. Jangan brutal gitu. Tapi jadinya kan sekarang jadi manis. Iya. Saya harus lagi pakai jari kelingking juga. Udah mati. Ya. Mati. Nah, itu juga. Ya sudahlah, bentar. Nanti ya sebentar ya guys. Ini lagi seru. Nah, sekarang lanjut. Udah hancur lagi guys. Baik. Aduh. Saya jumbo. Pembantaian. Oh, enggak. Enggak. Enggak, guys. Baik. Kalau nggak kena dihitung lanjut. Aduh. Iya. Betul Iya. ini. Aduh. Dia yang hancur. Lagi. Aduh, seru sekali ini. Aduh, gimana ini? Aduh, Hancur ini. Jangan bilang hancur ya kalau gini. Nggak tahu. nggak tahu lah. Iya, aduh. Dia yang hancur. Aduh, ya udah hancur lah. Jempol. Sekarang mau pakai jempol. Oh enggak. Ini susah. Nah itu nggak hancur tuh. Aduh. Nah, itu. Sekarang gimana? Ya udah. Ya udah berarti mereka gitu. Setelah 5 jarinya udah. Kita lanjut. Kita lanjut. Ah belum bisa Tadi nembak. berhenti di sini. Oh tadi berhenti di situ. Sebelum nembak PDKT dulu. Bukan nembak kayak itu. Nanti saya tunjukin apa maksudnya dengan saya bisa nembak atau enggak. Dia belum lanjut. ada peluru, jadi dia harus ngeluting dulu. Emang PUBG bukan ya? Ini ketinggalan. Tinggal Oh, itu. nggak boleh ada yang ketinggalan ya. Nah kalau misalnya Oh, kalian berarti- masuk ke lumbung, kalian boleh milih lagi. Itu Lagi. kalian dikasih ekstra jalan. Nih lagi, ya berarti saya. Ini aja dulu. Dia ada trik buat menang guys. Licik dia ngecek guys. Itu namanya strategi. Oh. Itu yang bikin rame. Begitu lah. Ada lagi yang gede-gede gini. Ya kalian pas akan dijelaskan kenapa mau dibagi secepat-cepatnya ke dalam lumbung sendiri. Supaya menang. Iya. Iya. Karena Dan nanti iya. kemenangannya dilihat dari Lumbung. iya, Lumbung. jumlah lumbung. Aduh, lama banget. Lama banget ya. Nah biasanya emang yang bikin lama adalah membaginya itu. Kalau misalnya nggak jago, kurang jago, ya jadi lama permainannya. Dia merasa jago ya. Enggak, saya nggak jago. Dia Salah. merasa jago. Dan biasanya ini kalau misalnya permainan ini kan satu ronde akan dimainkan sampai semua kerang yang ada di sini Habis. habis. Hmm. Dan lalu kita hitung masing-masing satu. Begitulah. Nah, dan biasanya ini juga kan baru satu ronde ini. Biasanya dimainkan sampai nanti kalau misalnya udah terakhir dijelaskan gimana cara ngitungnya. Gitu. Tapi untuk sekarang kita mainkan dulu, semoga bisa menjelaskan nembak. Nah kalau misalnya katakanlah ini skenario aja ya, biar nggak kelamaan. Misalnya saya ada 2 kerang nih di sini. Berarti ini kan kosong. Nah, Kalau saya mainin gini akan mati. Ngapain saya bunuh diri? Nah kalau misalnya mati di tempat sendiri dan seberangnya ada nih banyak, ada kerang juga di seberang, saya bisa mati di sini. Saya ambil, masukin ke lumbung. Ini juga saya akan ambil, masukin ke lumbung. Nah itu gunanya kalian menembak. Dan kenapa menembak itu sangat profitable. Karena kalau misalnya lagi gede dan ini kosong, pas kena dadah hilang semua kerang kalian. Iya. Jadi ya hati-hati aja kalau main ini. Investasinya gitu ya. Begitu. Bisa dibilang begitu. Investasi keempat. Oke lanjut.
Ya sambil Aaron main kita bakal bahas ular naga. Kalian tahu ular naga? Ini Itu yang ada ekornya, ada kepalanya. salah satu permainan tradisional lain yang mainnya tuh harus bareng-bareng. Iya, rame. Karena COVID, jadi kita mainnya online bisa kayaknya. Maininnya dengan cara dua orang akan Iya. ini Terus nanti ada Lalu lagi ntar banyak ada yang- belakang panjang ini Iya. muter muter. Ya. muter. Mungkin beberapa nyanyi lagu dulu. Kalau misalnya udah berakhir ditutup. Ada yang tahu lagunya? Ular naga panjangnya, ular kepala. Jalan yang kemari, bukannya lezat itulah yang dicari. Ini adalah yang terperangkap. Nanti disuruh milih, yang udah ketangkapnya disuruh milih. Apel jeruk. Oh ya, nanti itu bener. Ya tapi begitu Ya, lah. apel jeruk atau nasi lauk apa gitu. Oh nanti di belakangnya ya. Ya nanti di belakangnya. Gitu. Betul sekali. Dan nanti kalau misalnya kita akan nyanyi lagi, jalan lagi. Kalau misalnya keperangkap Ya, lagi, jalan ya lagi, gitu muter. lagi diulang-ulang lagi. Muter Pasopati, berapa terus muter. Jadi teringat masa kecil ya. Iya. Masa kecil kita dulu ngapain aja ya? Kok hilang jadinya? Masa kecil sih aku sering main kucing sumput atau Ya, enggak itu kucing-kucing juga. kena gitu kan yang lari itu. Pulang ke rumah basah baju capek. Sebelum kamu jalan. Oh iya. Lanjut ya. Jalan dulu. Sambil kita lanjut Jadi- main, kita bahas main tradisional. Ya. Terus ucing sumput itu mungkin ya paling Paling populer. seru itu kucing sumput, kucing kena itu paling rame. Kalau misalnya Itu di situ kita olahraga sebenarnya bukan main. Lari-lari kan Iya itu sih. melatih kelincahan. Makanya orang apa namanya anak-anak kampung itu jarang ada yang gendut. Nah mungkin karena itu kali ya. karena Ya, latihan ya. lari setiap hari. Terus kalau misalkan apa namanya suruh nyumput gitu misalnya dia pro karena dari dulu dia udah belajar nyumput kayaknya. Iya. Kreatif juga itu kreatif kan harusnya dari tempat. Ya itu kayak Itu juga nggak kayak main. Mail ya yang nyumput di tong terus keluar jadi digigit nyamuk. Gitu. Pasti itu bukannya ada ya di Upin-Ipin ya. Iya itu. Ya. Begitulah. Ya, Terus? terus ada lagi yang pakai bambu apa namanya tuh? Egrang. Nah, egrang. Egrang. Itu melatih keseimbangan juga. Ekstrim itu. Itu ekstrim. Olahraga itu. Olahraga fisik dan otak. Dan melatih jadi keseimbangan gitu. kalian tuh kalau main egrang biasanya ada bambu tinggi, Ya, 2 meter Ada- ke atas gitu. ada pijakan kakinya juga ya. Ya kalau Dan- nggak ada pijakannya kita terbang gitu. Iya gitu. Jadi kalau misalnya mau jalan di atas egrang Harus seimbang dulu. Ya. harus seimbang. Jadi kalian kalau misalnya jalannya ini kalau misalnya bambunya dikebelakangin otomatis Kakinya ke kakinya depan. akan ke depan. Hmm. Jadi koordinasinya juga harus bagus untuk bisa jalan di dalam egrang gitu ya. Ya, jadi kita kayak robot aja gitu tuh. Iya, Tapi kita kan dalam diri kita sendiri. tapi sekalinya yang balance Kita ya waktu. namanya jadi bukan egrang lagi, namanya jadi transport. Begitulah. Sekalinya kita nginjek batu di situ, terus batunya nggak seimbang. Oh, di situlah gitu. Kalau nggak benjol beneran. Harus hati-hati. Harus Aduh. hati-hati jadi itu. Ekstrim sih itu permainan ekstrim yang dulu. Kita jadinya bahas permainan ekstrim atau tradisional. Terus kalau misalnya dulu mungkin kalau di kalangan anak BPK, anak negeri atau anak abala yang sering bisa lari-lari, mungkin kalian tahu permainan benteng-bentengan. Tahu. Jadi kita bangun benteng pakai semen gitu. Brah. Ya bisa. Tidak. Jadinya itu cara mainnya kalian punya 2 tiang di antara lapangan gitu ya. Yang basket biasanya boleh yang dipakai. Atau nggak yang bendera. Tugas kalian sebagai runner adalah beberapa teammate akan ngejagain bentengnya. Iya. Yang satunya lagi akan mencoba lari dan nyentuh benteng orang lain. Bukan benteng. Tiang. Tiang orang lain ya betul. Tiang. Tapi yang Ada juga yang pakai ada ini. juga, oh iya. Setelah nembak. Setelah nembak berarti hilang semua. Ya itu Ah, ambil masukin ke lumbung. Setelah nembak kalian jadi ya. Gak gitu bang. Silakan lanjutkan. Oh, ya.
Jadi tadi gimana sampai Benteng-bentengan. benteng-bentengan. Kan kalau misalkan nggak ada tiang tuh ada yang pakai kotak. ya itu kreativitas kalian bisa pakai apa aja untuk Mungkin ada yang pakai apa? jadi kayak base-nya gitu ya, ada 2 tim, Kayak main ML, ada 1 base. Nah, kayak main Mobile Legend, nah kan ada base-base-nya gitu. Itu disuruh ngancurin, cuma ini nggak disuruh ngancurin, cuma disuruh sentuh doang. tentu aja udah menandakan Kita skor menang. atau kemenangan gitu ya. Terus selanjutnya ada engklek. Tahu kan engklek yang pakai yang digambar kotak-kotak gitu pakai kapur, Ya, kapur batu juga. batu bata. Batu bata atau nggak kalau yang di pasir tuh diukir di pasir di tanah diukir kotak-kotak. Dan kalau itu nanti dilempar pakai- batu. Iya. Dan yang ada batunya itu nggak boleh diinjak. diloncatin. Nggak boleh diinjak. Nggak boleh diinjak. Nggak boleh diinjak. Oh iya harus diloncatin. Kalau misalkan yang ada batunya kita injek terus yang kedepannya gimana? Nah itu yang aku nggak pernah ngerti. Iya. Nah Jadi, tapi itu pentingnya dilestarikan gitu Nah, itu juga Itu juga. pentingnya. supaya tahu budaya nggak kayak aku. disitulah kebersamaan dan keberanteman berada. Ya kan soalnya banyak gitu, misal kita kan kepolisian apa ya kayak mesti kena gitu, terus kan temennya nggak terima padahal kena baju gimana, nah di situ bisa berantem. Nah, gitu ya guys, mending Itu yang terima harus aja. dihindari. Itu yang harus dihindari, Harus sportivitas juga dijunjung. tetap fokus. Itu ketembak. Oke. Nah, Mungkin habis ini kita time lapse dulu aja ya karena ini akan sangat lama Jadi dibereskannya. kita selesaikan dulu. Oke, sudah sudah hampir habis ya. Sepertinya hampir ini nanti kita hitung. Kalau dilihat error yang banyak. Iya. Iya, tapi di dalam game ini juga ada prinsip yang namanya menang jalan kalah jalan. Nah kalau misalnya kalian beberapa ronde mainnya, itu menang jalan kalah jalan itu akan menentukan siapa yang akan boleh ngambil duluan dan membagi duluan. Dan biasanya kalau misalnya bisa begitu, bisa dapat unggul sedikit lah daripada yang lain. Jadi begitu, kita sambil nyelesain sambil ngobrol ya. Saya mati. Oke, jadi kalau misalkan Nah, silakan Arya. Nah, itu beres terakhir. Beres terakhir dan dia nggak bisa ngambil lagi karena dia baru masuk lumbung tapi ininya kosong. Iya. Berarti dalam hal ini saya menang jalan. Nah sekarang kita hitung. ini jatuh harimau. Ini sekarang kalian isi lagi dari bagian lumbung kalian. Kita isi lagi 7 per bolong ya. Per bolong. 1, 2, 3, 4, 5, Jadi lah aku bantulah daripada aku nggak berguna di sini. Ya. lumbungnya dia isi dari sana, bukan dari sini dong. Oh nggak dari sini. Dari sini. Oh. Bukan dari situ. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Hitung dulu. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini aku kurang nih. Kurang kelebihan nih. Kurang 2 kan? Nih ada kurang 2. Kita masukin ke lumbung itu modal kalian. Nah tapi karena imbalance gini, karena saya pastinya merampas lebih banyak. Nah sekarang dia si Arya nggak boleh menempati kerang kalau misalnya ngebagi di sini. Itu namanya apa? Pecong. Pecong. Pecong Nah. yang diikat putih ini. Karena saya menang jalan, saya boleh. Oh, Kita jelaskan sekilas saja ya. Jadi sekarang aku karena menang jalan sebelumnya boleh jalan dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini nggak diisi. Nah kalau misalnya saya berani ngisi dan kita selesaikan dulu. Nggak selesai. Iya sih, kayaknya ini nggak selesai. Nah ini misalnya selesai nih, tapi ini ada isinya nih 1. Oh, Kalau diambil. misalnya ada pecong di sini dan kita isi, ini akan masuk ke lumbung lawan. Oh.
Tapi sebaliknya kalau misalnya Arya berani masukin di sini, lumbungnya akan masuk saya. Berarti Jadi- kalau misalkan Arya dari sini nih, dari sini terus dia muter ke sini, nah dia Harus ngelewat. kosongin, Nah, harus harus di-skip. lewat. Betul. Harus lewat. Harus di skip. Nah, dan karena ini bolong satu, Arya sekarang lagi mengalah dalam posisi kalah nih. Posisi lebih Lebih unggul Eren. betul, lebih unggul. Dan kalau Jadi, misalnya ibarat level diteruskan Eren lebih tinggi gitu. per beronde-ronde yang lama banget jadinya, Pecahnya game bisa banyak gitu ya. bisa sampai 6. Kalau misalnya udah sampai 6, Bisa 2. ya berarti udah kalah karena dalam sekali jalan bisa langsung hilang dan nggak bisa diisi lagi. Nah, jadi begitulah congklak Iya. yang panjang. Cuma ya kalau misalnya cuma main satu ronde, tadi udah jelas lah saya menang, Iya. Arya kalah. Begitu Ya, jadinya. gitu. Jadi ini belum ada kejuaraan dunianya. Semoga ada. Kayak catur gitu kan udah ada catur. Mungkin zaman dulu pas lagi hits Iya bisa jadi. Sebelum Nah, ada sekarang- sebelum negara api menyerang Nah. mungkin ini udah ini. gimana kita melestarikan gini ya budaya. Begitulah. Berarti nanti kalau yang keluar negeri kita bawa ini, kita ajak orang luar negeri. Mungkin nggak ada yang tahu cara main yang kalau di luar Makanya itu negeri. kita jelasin. Ya, Jadi begitu. mainnya kayak gini loh. Itu salah satu pentingnya lagi untuk melestarikan budaya. Iya. Oke, jadinya karena permainan kita udah relatif selesai ya. Dan di Sama- sini Eren yang menang. Yes. Oke. Wih, Boleh Eren menang di sini. Tapi nanti ya. Tunggu pembalasan dulu. Main lagi nggak ya? akan mungkin off kamera aja. Oh siap. Nanti Tapi- mungkin kalian bisa bewan di CR. Betul sekali. Lalu ya jadi segitu aja Tins kali ini episode kali ini. Ya. Jangan lupa untuk follow. Like, share, dan subscribe. Iya, channel betul YouTube sekali. ini. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya idc.first.tis. Oke. Dan jangan lupa juga kita ada persekutuan tiap hari Jumat untuk teman-teman teens yang usianya SMP dan SMA bisa join dengan mengontak link yang kontak yang ada di description juga, atau bisa lewat nomor hotline gereja. Juga di hari Sabtu ada sekolah minggu, juga di hari Minggu ada ibadah yang teman-teman bisa ikuti, kita bisa beribadah bersama. Masih di channel First Baptist Church Bandung ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman saat teduh hariannya, renungannya, bacaan Alkitabnya. Jangan sampai lupa ya. Yes. Terus Supaya ya. terus dekat sama Tuhan. Yes. Ingat, ini akhir zaman. Betul sekali. Oke, sampai di sini ya Tins. Kita apa? Pamit undur diri. Bye bye. Dadah. Sampai jumpanya. Oke, sampai di sini aja Tins. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.